والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. Amma para alim ulama yang kami muliakan, para pemirsa channel YouTube Nafisa Foundation yang kami banggakan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah dan ampun. Di bulan ini umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan kebaikan. Salah satunya adalah sedekah. Sedekah adalah memberikan sebagian harta untuk orang yang membutuhkan. Sedekah tidak harus dengan harta yang banyak, cukup dengan semampu kita. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, sedekah di bulan Ramadan sangatlah utama dibandingkan bulan lainnya, sebagaimana tertuang dalam hadis berikut ini. Dari Anas dikatakan, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama?" Rasul menjawab, "Sedekah di bulan Ramadan." Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan sedekah di bulan Ramadan akan melipat gandakan pahalanya. Sedekah juga dapat menghapus dosa-dosa dan melapangkan hati serta jiwa kita. Tidak cuma itu, sedekah dapat mendatangkan keberkahan dan melancarkan rezeki. Sebab sedekah seseorang dapat membantu orang lain yang membutuhkan. Lantas, bagaimana caranya kita bisa bersedekah di bulan Ramadan? Yang pertama, sisihkan sebagian harta untuk disedekahkan. Kedua, bersedekahlah dengan ikhlas dan tidak pamrih. Ketiga, bersedekahlah kepada orang yang paling membutuhkan. Keempat, bersedekahlah dengan cara yang terbaik. Semoga Allah menerima sedekah kita dan memberikan pahala yang berlimpah. Kami dari Santri Nafisa Foundation berharap apa yang kami sampaikan ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri majelis berkah ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan Ramadan ini, marilah kita meningkatkan amal ibadah kita. Salah satunya dengan bersedekah. Bersedekah merupakan salah satu amal yang sangat baik dan dianjurkan dalam Islam yang memiliki banyak manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulirnya. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapapun yang Dia hendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api, dan beliau juga bersabda, tangan yang memberikan lebih baik dari tangan yang menerima. Tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Sedekah juga dapat menjadi penyebab terhindarnya seseorang dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 277, sesungguhnya orang-orang yang beriman
mengerjakan kebajikan, menunaikan zakat, dan mereka yang bersabar dalam kesulitan dan penderitaan. Mereka itulah yang kebenarannya. Mereka itulah yang bertakwa. Dalam Islam tidak ada batasan khusus mengenai siapa yang berhak menerima zakat. Namun, ada beberapa kelompok yang dianjurkan untuk diberikan zakat. Di antaranya adalah fakir miskin, yatim piatu, janda, orang sakit, dan para pejuang di jalan Allah SWT. Dalam menjalankan amal sedekahnya, sebaiknya kita memerhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah sedekah harus diberikan dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan dari manusia, yang disebut dengan ikhlas. Sedekah sebaiknya diberikan secara rutin dan teratur. Sedekah harus diberikan dengan penuh kasih sayang dan kebaikan hati. Sedekah sebaiknya diberikan tanpa menyakiti perasaan penerima sedekah. Marilah kita perbanyak amal sedekah di bulan Ramadan ini dan menjadikan sebagai kebiasaan yang terus dilakukan setiap harinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam melaksanakan amal kebaikan ini. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan melaksanakan kewajiban sedekah ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita untuk kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan segala perintahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Ainur Rahman, kelas 4 SD. Santri Nafisa Fatul Ansori. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan hadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak di akhirat dapat berkumpul bersamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak terasa kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan diberi umur dan yang panjang supaya bisa menikmati dan menjalankan ibadah puasa. Di bulan ini sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan, dan bulan di mana setiap ibadah kita dilipat gandakan. Tidak hanya itu, dalam kitab Suratun Nasihin diterangkan, ya ayyuhal man sayyihadia duhuli Ramadan harma wallahu jadadahu ala nairan. Artinya, barang siapa yang berbahagia akan datangnya bulan
diharamkan jasadnya masuk neraka. Dengan kita bahagia saja kita sudah diharamkan masuk neraka. Apabila ditambah kita beribadah sebanyak-banyaknya, maka kesempatan masuk surga begitu besar. Maka dari itu kita harus bahagia dan memperbanyak ibadah kita, terutama puasa, karena di bulan diwajibkannya seluruh umat muslim untuk berpuasa, seperti pemerintah Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka dari itu kita harus melaksanakan puasa dengan giat dan menahan segala hawa nafsu kita. Banyak sekali keutamaan di bulan ini. Salah satunya setiap amal ibadah ini akan dilipat gandaan, seperti sabda Nabi, "Kullu amali bani Adam yudha'af ful hasana asru amsi saliha illa sabimita fikfi." Artinya, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia yang dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu kita harus berbanyak ibadah kita, seperti berbanyak sholat tarawih, doa, tahajud, sedekah, tadarus, dan masih banyak lagi, karena teramat rugi kalau kita menyia-nyiakannya. Dan apabila kita berpuasa di bulan Ramadan, maka dosa kita akan diampuni, seperti sabda Nabi, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban falyaqama taqaddama min dhanbi." Artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni semua dosa yang telah lalu. Maka dari itu, dengan datangnya bulan Ramadan ini tadi, kita tingkatkan ibadah kita dan berlomba-lomba memperbanyak amalan ibadah kita. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dalam menjalankan ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.